Shalom, selamat pagi. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini diberi kesempatan bagi kami semua untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga pada 2000 tahun yang lalu. Tuhan mau bungkus semua acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mulai sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi kita punya kerinduan yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersama
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita tetap semangat sekalipun kita hanya tinggal di rumah saja. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab itu kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saya ingin membacakan untuk saudara dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian menggarisbawahi kalimat dengan sangat bersukacita. Bukankah ini sesuatu yang kurang wajar? Berpisah itu biasanya menimbulkan susah, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kekecewaan. Tetapi ketika Yesus terangkat naik ke surga, berpisah dari murid-murid, justru mereka pulang dengan sangat bersukacita. Apa sebabnya? Saya ingin kita kembali kepada ayat 51 dari pasal yang sama ini. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ketika Yesus sedang memberkati mereka. Nah, yang saya mau katakan pada saudara sekalian, alasannya seperti ini. Karena kata berkat dalam bahasa Yunani eulogia. Nah, eulogia itu paling tidak punya pengertian seperti ini. Suatu karunia ilahi untuk membuat pekerjaan menjadi berhasil. Eulogia itu juga berarti kehadiran Allah sedang ada bersama-sama dengan kita. Eulogia itu juga punya pengertian pemberian Allah berupa kekuatan, berupa kuasa dan pertolongan sedang diberikan kepada kita. Pekerjaan Allah sedang ada di dalam kita dan melalui kita untuk menghasilkan sesuatu kebaikan. Itu sebabnya alasan mengapa murid-murid walaupun berpisah dengan Tuhan Yesus tapi mereka bersukacita. Karena sesungguhnya mereka tidak ditinggalkan. Sesungguhnya mereka tidak dibiarkannya yatim piatu. Ada beserta dengan mereka sekalian untuk sebuah pekerjaan yang baik dan sebuah pekerjaan yang dibuatnya berhasil. Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Saya mau baca untuk saudara ayat 5 bagian terakhir dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita sedang ada di saat pandemi COVID-19 ini dan itu bisa membuat kita menjadi begitu galau. Kita menjadi begitu tertekan. Kita menjadi begitu mengalami kesulitan karena berdampak kepada ekonomi. Tapi hari ini kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetaplah bersukacita. Keadaan boleh jadi buruk, keadaan tidak menguntungkan seolah-olah. Tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan itu cukup alasan untuk kita tetap bersukacita. Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi alasan kita bersukacita bukan karena situasi, bukan karena keadaan, bukan karena kejadian, bukan karena peristiwa, bukan karena orang-orang di sekitar kita. Tapi sukacita kita karena Tuhan ada beserta kita. Itu yang pertama yang saya katakan dalam khotbah ini. Sekarang bagian yang kedua kita belajar yaitu ada janji. Yaitu rumah Bapa di surga. Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Pada ayat 1 sampai ayat 3 saya baca untuk saudara seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumah Bapa di surga kekal selama-lamanya. Tak ada sakit penyakit, tak ada susah, tak ada air mata. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita sekalian. Berbicara tentang surga, tempat yang kekal, itu berarti bicara tentang kematian. Saudara, ada banyak orang menganggap bahwa surga dan neraka itu ada sesuatu yang fiktif. Sesuatu yang ya cuma dongeng saja. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, surga dan neraka bukan fiktif. Itu sesuatu yang real. Alkitab mencatat kepada kita sekalian bagaimana orang kaya berjubah ungu, kain halus dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus pengemis miskin sedang duduk dekat pintu rumahnya dengan berharap dapat menghilangkan laparnya dari makanan yang jatuh dari meja si tuan kaya ini. Tapi apa ya dia dapat? Justru anjing datang menjilat-jilat borok-boroknya. Alkitab bilang Lazarus meninggal dunia, mati. Dia pergi ke pangkuan Bapa Abraham. Orang kaya juga mati, tapi dia pergi ke alam maut. Saudara jangan salah menerjemahkan, kalau mau pergi ke pangkuan Bapak Abraham harus jadi miskin, pengemis, borok-borok. Bukan seperti itu. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sedangkan orang kaya tidak. Saudara, ketika orang kaya melihat ke atas, di mana Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham, dan dia minta tolong. Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan mari sejukkanlah lidahku karena aku sangat menderita di tempat ini. Apa jawab Bapak Abraham? Sorry, tak bisa. Karena antara kau dan kami terbentang jurang yang sangat luas dan sangat dalam dan tidak terseberangi. Engkau tak dapat datang ke tempat kami juga tak dapat pergi ke tempatmu. Di sini kita melihat bahwa surga dan neraka bukan fiktif sekali lagi, tapi nyata. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren, saya pernah membaca tulisannya, dikatakan seperti ini. Hanya orang bodoh saja yang akan menjalani kehidupan tanpa bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu kematian. Dan dia melanjutkan, hendaknya kita yang hidup ini tidak terlalu sedikit memikirkan tentang kekekalan, tapi harus lebih banyak memikirkan tentang kekekalan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sibuk dengan segala macam, kita berjuang dalam kehidupan ini, tapi mari kita juga berpikir seperti dikatakan oleh hamba Tuhan pertama Matthew Henry. Seyogianya kita beranggapan kalau hari ini adalah hari yang terakhir kontrak kita selesai di bumi. Saya berpikir kalau semua kita punya pemikiran seperti itu, niscaya kita akan membawa kehidupan kita ini cocok dengan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat kepada kita dalam Filipi pasal yang ketiga pada ayat yang ke-20 seperti ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita warga negara Indonesia, tinggal di bumi Indonesia. Kita harus turut undang-undang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita juga adalah warga negara surga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu kita perlu turut undang-undang surga. Kita perlu turut semua yang ada di dalam Alkitab ini. Inilah undang-undang untuk kita sekalian. Nah, Alkitab mencatat kepada kita sekalian di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Kita ada di dunia, tapi Alkitab bilang kita warga negara kerajaan surga. Sebab itu kita jangan serupa dengan dunia. Kita harus berubah. Berubah lewat pembaruan budi. Budi bicara tentang jiwa. Jiwa bicara pikiran, perasaan dan kehendak. Yang mendominir jiwa adalah pikiran. Sebab itu kita harus mengalami pembaruan di dalam pikiran. Alkitab bilang hendaklah engkau diperbarui di dalam roh dan pikiran. Supaya hanya pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita. Hanya perasaan-perasaan Kristus yang ada dalam perasaan kita. Kehendak-kehendak Kristus yang ada di dalam kehendak kita sekalian. Sehingga kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan tatanan-tatanan kerajaan surga. Ayat yang lain mengatakan jangan kamu mengasihi dunia ini. Orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginan yang ada di dalamnya. Tapi orang yang hidup cocok dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah akan tetap hidup kekal selama-lamanya. Hari ini saya ingin ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita juga berpikir tentang kekekalan surga. Mari kita juga banyak berpikir tentang kekekalan di mana kita akan pergi ke sana dengan membawa kehidupan kita cocok dengan firman Tuhan. Dalam Filipi 1 pada ayat yang ke-21 saya baca untuk saudara. Filipi 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati itulah keuntungan. Saya tidak tahu berapa di antara Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri saudara untuk menghadapi kematian. Tapi yang saya mau katakan, kematian bisa datang sewaktu-waktu kepada siapa saja, di mana saja. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kalau kita bilang Tuhan Yesus belum datang, tapi kematian bisa datang. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri kita begitu rupa. Karena kita percaya Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita sekalian di rumah Bapa. Itu yang kedua. Sekarang saya mau masuk kepada yang ketiga. Ada Roh Kudus yang dikaruniakan bagi kita sekalian. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Ayat 17 dan ayat 26 saya baca untuk saudara sekalian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat berikut. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 3. Tetapi penghibur, ayat 26 maksud saya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus dikaruniakan kepada kita sekalian. Yesus minta kepada Bapa untuk kita diberikan Roh Kudus. Disebutnya dengan sebutan seorang penolong yang lain. Berarti Roh Kudus juga satu pribadi pengganti Yesus. Disebut juga Roh kebenaran karena Roh ini yang akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran firman. Disebut juga penghibur. Tuhan Yesus tahu dunia penuh susah. Dunia penuh dengan macam persoalan. Dunia penuh dengan segala macam tekanan. Sebab itu diberi penghibur. Yaitu Roh Kudus. Untuk memberikan hiburan kepada kita sekalian. Disebut Roh Kudus tentu akan menuntun kita kepada kekudusan. Karena Alkitab mencatat kuduslah kamu karena aku kudus adanya. Tanpa kekudusan orang tidak memandang Tuhan. Yang berikut yang saya mau katakan pada saudara sekalian tentang Roh Kudus ini. Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-16 demikian. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya Yesus. Kita diselamatkan oleh karya penyelamatan Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan sedang berikan kepada kita sekalian. Yaitu dia pilih kita, dia tetapkan kita, dan dia suruh kita pergi dan menghasilkan buah. Dan saya memulai dengan buah kepribadian yang dihasilkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita bersama-sama memeriksa kehidupan kita sekalian. Apakah buah ini sudah nyata dari kehidupan kita sejak kita terima Yesus sampai hari ini? Barangkali ada yang sudah sekian tahun ikut Tuhan Yesus. Apakah buah kepribadian ini nyata dari dalam kehidupan kita dan orang bisa menikmati buah yang manis ini? Ada kasih. Bukan kebencian. Ada kasih. Kasih itu adalah sebuah kekuatan untuk kita rela berkorban apa saja untuk yang kita kasihi. Ada sukacita. Saya mau katakan pada saudara sekalian, di awal khotbah saya sudah katakan bahwa sukacita kita tidak bergantung apapun, siapapun, dimanapun. Tapi sukacita kita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Damai sejahtera. Alkitab mencatat bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dia disebut Raja Damai. Di sebuah pameran lukisan, ada ratusan lukisan yang dipamerkan di situ. Tapi ada dua lukisan yang sangat menarik. Karena judulnya sama, Damai Sejahtera. Tapi saudara perhatikan dengan baik. Gambar yang pertama melukiskan sepasang sejoli menumpang sebuah biduk atau perahu kecil di atas permukaan danau yang tenang dan sangat membiru. Seorang mendayung di kiri, seorang mendayung di kanan. Judulnya Damai Sejahtera. Tapi gambar yang kedua sangat kontradiksi. Dilukiskan ada angin topan yang besar. Sehingga ada sebuah pohon serasa akan tumbang. Karena terpaan angin itu. Tapi di sebuah cabang daripada pohon itu ada sebuah sarang burung. Dan di dalam sarang itu seekor induk burung sedang menaruh anaknya di bawah kepak sayapnya. Anak burung aman di bawah kepak sayap sang induk. Walaupun di luar ada angin kencang. Menurut saudara, manakah damai sejahtera yang sejati? Kalau saudara setuju dengan saya, pasti gambar yang kedua. Dunia memberikan damai sejahtera yang semu. Tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati. Di terpaan ombak badai membumbung tinggi sekalipun. Kita tetap aman. Kalau Yesus menjadi jurumudi perahu kehidupan kita. Kita akan tiba di seberang sana. Dalam pelabuhan aman tentram bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Yang berikut. Kesabaran. Saudara, kata firman Tuhan, orang sabar itu lebih daripada seorang pahlawan. Di tengah orang-orang yang sedang mengamuk, dengan orang-orang yang sedang emosional. Apakah kita bisa diam, tenang. Karena kita ada kesabaran. Saya percaya kalau ada Roh Kudus, maka itu akan bisa kita alami. Ada yang namanya kemurahan. Orang yang punya murah hati itu pasti tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dan hari-hari di mana ada pandemi COVID-19 ini saudara, ini ujian baik untuk kita sekalian. Apakah di tengah-tengah kesulitan ini, di mana ada banyak orang yang mengalami ekonomi yang sangat terancam, sehingga mereka kesulitan makan. Apakah kita ada kemurahan hati? Saya bersyukur gereja Tuhan di Pasirian sedang mengumpulkan dana dan kami tanggal 17 Mei
membagi-bagikan beras secara gratis untuk kurang dari 500 kakak di sekitar daerah Kebonan di mana gereja ada. Ada kemurahan hati. Mungkin kita juga mengalami sulit, tetapi kita harus bisa melihat ada orang lain lebih sulit dari kita. Dan inilah kesempatan untuk kita menyatakan buah kepribadian yang baik, yaitu murah hati untuk orang lain. Ada yang namanya kebaikan. Saudara, berapa banyak orang punya pemikiran yang pendek. Jadi Kristen, stop jahat. Saya mau katakan ini belum Kristen sejati. Seharusnya stop jahat. Tapi harus ada langkah-langkah selanjutnya. Yaitu langkah-langkah perbuatan baik. Karena Alkitab bilang kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau kita hidup di dalam pekerjaan baik. Tuhan Yesus sendiri ketika di bukit dia juga berkhotbah. Dia berkata begini. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Orang melihat perbuatan baikmu dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Saya berharap kita tidak hanya stop jahat. Tapi kita harus melanjutkan perjalanan hidup mengiring Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada dalam kehidupan kita. Ada kesetiaan. Rupanya ada kesempatan yang diberikan Tuhan kita stay at home. Supaya kita menyatakan kesetiaan kita mulai dari keluarga kita. Suami setia istri, istri setia suami, anak orang tua anak dan saudara bersaudara. Kita kumpul, kita menyatakan kesetiaan seorang kepada yang lain. Sebagai perwujudan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang berikut, kelemah lembutan. Saya punya sebuah definisi yang bagus tentang kelemah lembutan saudara. Seperti ini. Kelemah lembutan adalah penyerahan diri terhadap kehendak Allah tanpa memberontak. Dan terhadap keadilan manusia tanpa balas dendam. Kalau disebutkan dengan satu kata pendek yaitu sikap nerimo. Ada nyanyian berkata suka-sukamu Tuhan. Engkau mau buat apa saja suka-suka. Gampang dinyanyikan saudara. Tapi giliran kita mengalami yang kurang enak dan bahkan sangat tidak menyenangkan. Apakah kita juga bisa menyerahkan diri dan berkata jadilah menurut kehendakmu. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya berharap kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita membuahkan kelemah lembutan ini. Terhadap keadilan manusia. Maaf kata saudara ya, seringkali kita justru mengalami ketidakadilan. Tapi tak ada niat untuk balas dendam. Itulah sikap kelemah lembutan. Yang berikut, penguasaan diri. Tahan nafsu. Semua nafsu ini perlu ditahan saudara. Nafsu makan baik saudara. Kalau tak ada nafsu makan berarti sedang sakit. Tapi juga perlu direm saudara. Jangan terus jadi gelojoh, bisa mendatangkan banyak penyakit. Nafsu seksual perlu dalam hubungan suami istri. Tapi bukan untuk yang melecehkan dan yang penyimpangan yang lain. Harus ada yang namanya tahan nafsu atau penguasaan diri. Saya berharap saudara kita mau menghidupi kehidupan seperti yang dituliskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 ini. Biarlah itu ada di dalam kehidupan kita sekalian. Buah kepribadian yang dihasilkan Roh Kudus dari dalam kehidupan kita sekalian. Selain buah kepribadian saudara, kita perlu menghasilkan buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Ini juga merupakan tanggung jawab. Amanat agung Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk pergi memberitakan Injil. Menangkan jiwa. Karena ini isi hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam Alkitab. Adalah kehendak Allah. Tidak seorang pun binasa. Semua diselamatkan. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk seluruh dunia. Dan kita perlu sebagai gereja Tuhan. Kita bangkit. Kita menyuarakan berita surga ini kepada banyak orang.
Kisah Para Rasul 1 pada ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata saksi ini berasal dari bahasa Yunani martus. Kalau bahasa Indonesia martir. Artinya orang-orang yang siap mati demi mempertahankan kepercayaannya. Dan saya berharap saudara bahwa kita melewati semua situasi yang buruk sekalipun. Kita tidak akan pernah bergeser dari iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah tergoncangkan. Bahkan kita tidak akan pernah sampai menyangkal iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita akan jadi saksi. Kita jadi martir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali kepada peristiwa orang kaya dan Lazarus tadi. Orang kaya minta setetes air dari ujung jarinya Lazarus, dia tak dapat. Karena kematian sudah datang menjemput dan itu sudah terlambat bagi dirinya. Tapi ada yang menarik saudara. Dia ingat pada 5 orang saudaranya di rumah bapaknya. Dan dia berkata, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kalau aku sudah terlambat, sudah tak bisa lagi. Tapi tolonglah, suruh Lazarus pergi ke rumah bapakku. Masih ada 5 orang saudaraku. Beritahukanlah kepada mereka supaya mereka jangan datang ke tempat penderitaan ini. Apakah bisa? Ternyata tidak. Lazarus, Bapak Abraham menjawab. Mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka mau dengarkan kesaksian Musa dan para nabi, biarlah mereka dengarkan dan bertobat. Orang kaya ini masih ngeyel. Dia bilang tidak, kalau ada orang mati bangkit mereka akan bertobat. Bapak Abraham bilang tidak. Kalau tidak mau bertobat dari kesaksian Musa dan para nabi, ada orang mati bangkit pun mereka tak akan pernah bertobat. Apa artinya saudara? Kalau kematian sudah datang menjemput, kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi terlambat bagi kita untuk bisa duduk di pangkuan Bapak Abraham dalam Firdaus. Dan juga terlambat untuk kita memberitakan kepada saudara-saudara kita. Sebab itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya berharap semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini saudara, jangan menunda waktu. Bersegeralah. Berbicara Yesus, mungkin secara perkataan belum. Mulailah dengan berdoa untuk saudara-saudara, keluarga Anda, tolan orang-orang dekat saudara yang belum di dalam Kristus. Karena surga dan neraka itu bukan fiktif tapi nyata, real. Tegakah saudara? Membiarkan mereka dijemput oleh kematian tanpa Kristus. Dan itu berarti kebinasaan yang kekal. Api belerang yang tak pernah padam menjadi bagian mereka. Mari rebut mereka. Paling tidak kita berdoa. Kemudian kita mulai menyuarakan itu lewat perkataan atau lewat sikap hidup kita. Yang saya katakan tadi, buah kepribadian itu akan membuat orang akan bertanya, mengapa engkau bisa berubah? Mengapa engkau bisa membuahkan buah-buah yang bagus, yang manis, yang sempat menjadi berkat. Itu kesempatan untuk kita menyuarakan Yesus. Tadi malam saya mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata, firman itu kehidupan kita ini. Yang bisa didengar, yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan, yang bisa diraba. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Cara nanti baca sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus jadi suratan yang terbuka. Yang bisa dibaca orang. Kita harus menjadi suratan Injil yang bisa dibaca orang. Dari apa yang kita perkataan dan apa yang kita buat, dari gerak-gerik kita. Tidak serupa dengan dunia, berubah. Cocok dengan firman Tuhan. Dan itulah kesempatan untuk kita membawa orang untuk datang, diselamatkan, bertekuk lutut dan mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat kepada kita sekalian? Di dalam kitab Roma, orang yang berseru nama Yesus akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka sendiri belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada orang yang memberitakannya kepada mereka?
Dan bagaimana orang bisa pergi memberitakan kalau mereka tidak diutus. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian. Kita mengingat kembali tentang kebangkitan Yesus. Dia pergi ke ruangan yang terkunci. Bertemu dengan murid-murid. Dan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kalau saudara menyebut saudara adalah murid Tuhan Yesus. Maka saudara juga diutus Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Untuk saudara membawa Injil kepada banyak orang dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Melewati situasi pandemi COVID-19, ada banyak orang ada dalam keterpurukan dan itulah waktunya kita. Jadi tangan dan kaki Kristus untuk datang dan mengangkat mereka. Ini kesempatan bagi kita sekalian, asal kita mau buka diri kita dan kita mau tanggap respons terhadap kesempatan yang sedang ada ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu saudara tidak mendengar dan lalu begitu saja berpikir bahwa itu hanya dilakukan oleh penginjil-penginjil full timer dan pendeta-pendeta, orang-orang pekerja-pekerja gereja. Tidak. Ini tugas kita semua. John Garlock bilang, mengapa kita diselamatkan lebih dahulu dari orang lain? Alasan kecil supaya kita selamat. Tapi ada alasan yang lebih besar. Supaya kita pergi dan membawa mereka untuk datang bertekuk lutut di kaki Tuhan. Mengaku Yesus sebagai juru selamat. Jadikan Tuhan atas hidup mereka. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian. Ini tanggung jawab kita, gereja Tuhan. Saya berharap bangkitlah. Jangan hanya ribut ngurusi tentang kepentingan diri sendiri. Ini sudah waktunya gereja bangkit. Nubuatan-nubuatan mengatakan bahwa akan ada tuaian besar. Akan terjadi gelombang Roh Kudus yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana saudara? Apa hanya mau duduk berpangku tangan jadi penonton? Kami sedang melakukan doa berantai. Sejak tanggal 27 April akan berakhir 30 Mei yang akan datang. Kami minta supaya Tuhan membangkitkan roh kami semua umat Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua. Supaya roh ini menyala-nyala, berkobar-kobar untuk menantikan saat di mana tuaian besar itu terjadi. Dan kami tidak mau jadi penonton, kami mau terlibat di dalamnya. Untuk ikut ambil bagian dalam tuaian besar itu. Dan kami sedang mengesampingkan semua yang lain untuk satu tujuan ini. Jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan surga. Ayat yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ketiga pada ayat yang ke-10. Matius pasal yang ketiga pada ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita dirindukan untuk menghasilkan buah. Ada buah kepribadian yang dihasilkan Roh Kudus ketika kita menyediakan diri kita. Ada buah jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dan ini kita akan pertanggungjawabkan ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya berharap kita semua akan memberikan pertanggungjawab yang baik kepada Tuhan. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Bahwa sekalipun Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkannya yatim piatu. Dia menyertai kita. Sebab itu seperti murid-murid pulang dengan sangat bersukacita. Mari kita juga sangat bersukacita. Bukan karena alasan yang lain. Tapi karena ada Tuhan Yesus beserta kita. Kita juga tidak perlu takut dengan semua kesulitan, kesukaran sampai kepada kematian sekalipun. Karena hidup ini bagi Kristus. Dan mati itu sebuah keuntungan karena Tuhan Yesus pergi ke surga. Menyediakan tempat bagi kita sekalian. Rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Tak ada sakit, tak ada duka, tak ada air mata. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita akan
melakukan firman ini dalam kehidupan kita supaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Hamba sadar sangat terbatas, tapi hamba mohon kepada Roh Kudus, mari terangi hati setiap yang mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus memeteraikan firman dalam setiap hati, akan menjadi perenungan siang dan malam. Supaya kami tidak hanya ikut Yesus biasa-biasa saja, ikut Yesus sebuah rutinitas saja, ibadah di rumah saja dan seterusnya. Tetapi kita mau bangkit jadi gereja yang jadi garam, jadi terang. Kita mau bangkit jadi gereja yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Mulai hari ini kami tidak terlalu sedikit untuk memikirkan tentang kekekalan, tapi kami akan berpikir lebih banyak tentang kekekalan supaya kami hidup cocok dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah buah yang baik itu boleh nyata dari kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, sehingga doa-doa kami naik ke surga dan mendapatkan jawaban. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Mereka mau pulang berkat melimpah dari berkat kesehatan. Jangan sakit-sakit, nama Tuhan dipermuliakan. Dengar doamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.